Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Asisten Profesor Legi Enfitra, MPD, selaku pengampu mata kuliah makrobiologi. Pada kesempatan ini kami akan menerangkan perkembangan dan masa mutasi yang materi pertama akan disampaikan oleh Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia pada masa-masa yaitu kurikulum 1952. Kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran 1952 adalah kurikulum pertama yang disusun Indonesia setelah merdeka dengan fokus pada pendidikan karakter dan nasionalisme. Kurikulum ini menekankan pentingnya membentuk siswa sebagai warga negara yang baik, memiliki moral dan berjiwa nasionalis. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai diterapkan, serta adanya panduan bagi guru untuk merancang tujuan pembelajaran dengan jelas dan sederhana. Kurikulum ini bertujuan untuk membekali siswa dengan nilai-nilai kebangsaan dan pengetahuan dasar yang sesuai dengan konteks Indonesia yang baru merdeka. Keduanya ada kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964, dirancang untuk mempersiapkan siswa menjadi individu yang produktif dan siap berkontribusi pada pembangunan nasional. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan 5 aspek utama yang disebut pancawardana, yaitu moral, kecerdasan, keterampilan emosional, dan jasmani. Dengan pendekatan ini, kurikulum 1964 bertujuan memberikan pendidikan dasar yang merata dan praktis, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan tetapi juga keterampilan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Ini pembaruan dari kurikulum sebelumnya dan dirancang untuk membuat nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan kesadaran berbangsa. Kurikulum ini berfokus pada pembentukan manusia Pancasila yang sehat, kuat, dan bertanggung jawab. Struktur kurikulumnya lebih sederhana dengan tujuan utama mengembangkan sikap mental, moral, dan keterampilan dasar yang berguna bagi pembangunan nasional. Pembelajaran juga mulai menekankan pendidikan agama, kewarganegaraan, serta pengetahuan dasar dalam bidang sosial dan politik. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Nora. Pada Nora, silakan. kurikulum 1975. Nah, kurikulum 175 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang berdirinya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objektif yang terkenal saat itu. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar, mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1984, siswa aktif atau CSA, menekankan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong siswa agar lebih aktif dalam mencari pengetahuan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, bukan hanya menerima informasi secara pasif dari guru. Kurikulum tahun 1994 merupakan kurikulum pendidikan di Indonesia yang menggabungkan pendekatan berpusat pada materi dengan pendekatan berpusat pada siswa. Kurikulum ini dirancang untuk menyeimbangkan antara teori dan praktik dengan memadukan tujuan-tujuan kurikulum tahun 1975 dan tahun 1984. Kurikulum ini juga menerapkan sistem catur bulan, yaitu pembagian tahun ajaran menjadi 3 bagian. Materi pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan berpedoman pada materi wajib yang harus dikuasai. Kurikulum tahun 1994 berfokus pada upaya membentuk siswa yang memiliki wawasan luas, keterampilan dasar,
serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan materi ini kepada Dan yaitu kurikulum 1993. Kurikulum ini dirancang dengan tujuan pembentukan pribadi yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat serta kesadaran tentang pembangunan. Materi pembelajaran juga berfokus pada pengetahuan dasar dan kurikulum ini masih berorientasi pada isi. Yang kedua yaitu kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi atau KIK. Dikenal juga sebagai kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum ini berfokuskan pada kompetensi yang harus dicapai siswa. Pembelajaran yang diarahkan agar siswa memiliki kompetensi dasar tertentu, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian tidak hanya pada hasil akhir, tapi juga pada proses belajar siswa. Yang ketiga, kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini berorientasi pada pendekatan dengan 5 tahapan utama, yaitu mengamati, menanya, memberikan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Kurikulum 2013 menekankan pada aspek pengetahuan dan keterampilan siswa secara seimbang, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya berikan kepada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan kurikulum di Indonesia pada tahun 2006. Pada tahun 2006 dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan nama KTSP. Pada kurikulum ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan dalam sekolah guru dituntut mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerah. Pada kurikulum ini, tenaga pendidikan termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Untuk penutup presentasi kami ini,